Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya oleh kehendak dan anugerah Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kadangkala kami tidak mengerti apa kehendak dan maksud Tuhan di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan melanda seluruh bumi hari ini. Kami rindu dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri hikmat dari surga, supaya kata-kata yang keluar dari mulut hamba itu tertumpah dari isi hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, sebab kami sudah siap dengar suara-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Semua yang siap dengan firman sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saya mulai berkhotbah pada tahun 80 ketika saya bertobat. Waktu itu umur saya masih 12 tahun. Dan sekarang sudah tahun 2020. Berarti sudah 40 tahun saya berkhotbah. Tapi sepanjang khotbah saya 40 tahun itu, baru hari ini saya ditutup mulutnya, saudara. Karena kondisi, karena keadaan. Kalau saudara mencari referensi atau informasi tentang wabah-wabah luar biasa yang melanda dunia, saudara akan temukan ada 3 wabah yang pernah melanda dunia ini dan itu luar biasa. Tahun 1300-an ada sebuah wabah hitam yang membunuh kurang lebih 75 sampai 200 juta orang. Dan pada waktu itu populasi manusia di dunia masih kira-kira 500 juta orang. Itu tahun 1300-an. Lalu 100 tahun yang lalu, tahun 1918, 1920, ada kurang lebih 50 sampai 100 juta orang meninggal karena flu Spanyol. Dan hari ini data yang saya baca tadi malam, sudah 19,5 juta kasus COVID-19 dan 724.050 orang yang sudah meninggal. Saya buka-buka Alkitab untuk cari dasar ini, kok kenapa Tuhan izinkan situasi ini terjadi di tengah-tengah dunia, saudara. Karena ada banyak orang menafsir. Cari jawaban, ada enggak ayat-ayat yang mendukung tentang peristiwa ini? Dan saya menemukan sebenarnya kurang lebih ada 3 alasan kenapa wabah itu bisa terjadi, atau dalam istilah Alkitab penyakit sampar. Seperti corona ini kan penyakit sampar. Jadi dia mewabah, dia menulari banyak orang. Alasan yang pertama adalah kalau kita lihat Alkitab, itu karena hukuman Tuhan. Kita lihat dulu Keluaran pasal 9. Keluaran pasal 9 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 9 ayat yang ketiga. Mulai ayat yang kedua. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba, akan kena tulah Tuhan, yaitu kena penyakit sampar yang dahsyat. Ini perkataan Musa kepada Firaun. Jadi kalau Firaun tidak melepaskan orang Israel,
keluar dari Mesir, maka akan kena penyakit sampar. Dan ternyata penyakit sampar ini ada kaitan dengan hewan, dengan ternak. Nah, kalau sekarang kan katanya COVID itu dari, ada yang bilang kelelawar lah, ada yang bilang macam-macam, tapi dari hewan lah. Tadinya dari hewan, lalu ke manusia, lalu dari manusia ke manusia. Belakangan ini ada juga informasi bahwa ada lagi virus baru. Katanya apa itu informasinya? Babi, dari babi atau... Nah itu kita melihat bahwa kalau Alkitab ini memberitahu bahwa bisa salah satu alasan kenapa terjadi wabah atau penyakit sampar itu karena hukuman Tuhan. Tapi tentunya kita jangan cepat-cepat menghubungkan corona ini dengan hukuman Tuhan. Kenapa? Banyak pendeta yang meninggal karena corona, saudara. Ya. Jadi kalau kita cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa oh ini corona adalah karena hukuman Tuhan, wah berarti pendeta-pendeta yang meninggal karena corona itu hukuman Tuhan. Kita bisa salah mengartikannya. Tetapi di dalam peristiwa Alkitab dikatakan bahwa salah satu penyebab, alasan kenapa terjadi wabah atau penyakit sampar itu karena hukuman Tuhan, seperti tulah di Mesir. Nah, ada contoh lain lagi sebagai bagian dari hukuman Tuhan. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Betseba, 70.000 orang. Penyebabnya apa, saudara? Karena waktu itu Raja Daud dia menghitung jumlah orang Israel. Dan bagi Tuhan itu satu pelanggaran. Karena dengan kebanggaannya, dengan kesombongannya dia menghitung seolah-olah itu karyanya. Itu karena pekerjaannya. Padahal ketika itu orang Israel itu masih pemerintahannya bersifat teokrasi. Allah yang memimpin. Jadi kalau Israel itu menang perang, Tuhan melakukan banyak mukjizat untuk menolong mereka. Itu karena kuasa Tuhan. Tapi Raja Daud menjadi bangga, dia suruh hitung. Nah, dia sadar dia sudah melakukan kesalahan. Lalu dikasih 3 pilihan. Pilihan yang pertama 3 tahun kelaparan. Pilihan yang kedua dikejar-kejar oleh musuh selama 3 bulan. Dan pilihan yang ketiga 3 hari penyakit sampar. Saudara, Daud tidak memilih penyakit sampar. Dia bilang apa? Biar aku jatuh ke tangan Tuhan saja. Biar Tuhan yang menentukan. Dan ini yang terjadi. 70.000 orang meninggal. Itu karena hukuman Tuhan. Jadi wabah penyakit sampar itu bisa karena hukuman Tuhan. Itu alasan yang pertama. Kita lihat alasan yang kedua, saudara. Dalam Yehezkiel 6 ayat yang ke-11. Kalau yang pertama bahwa penyakit sampar atau wabah itu adalah hukuman Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua, Yehezkiel 6 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas. Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat,
Mereka akan rebah hati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Jadi alasan yang kedua karena ketidaktaatan. Karena dosa, Tuhan mendatangkan wabah, mengizinkan terjadinya wabah. Dan saudara, kita melihat Corona ini membuat banyak orang sadar, bertobat. Lihat tayangan-tayangan di media sosial, ada yang berdoa di jalan-jalan, nangis, sambil bukan saja berlutut, tapi sambil nyembah, cium tanah, saudara. Mereka sadar akan dosa dan kesalahannya. Karena dalam pikiran mereka, jangan-jangan ini diizinkan Tuhan karena dosa dan kesalahan. Karena ketidaktaatan. Tapi kita berharap bahwa jangan kalau sudah ketemu antivirus, jangankan doa di jalan, di rumah aja lupa berdoa, saudara. Manusia itu kan cenderung kalau kepepet itu, wah baru dia cari Tuhan. Orang yang tidak biasa berdoa di rumah, makan saja tidak pernah berdoa. Sekarang doanya di jalan, berlutut, sambil tunduk kepala, cium tanah. Karena situasi. Padahal seharusnya ketaatan kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jadi alasan yang kedua kenapa terjadi wabah atau penyakit sampar, karena ketidaktaatan. Dosa. Coba kita lihat seperti HIV/AIDS. Itu terjadi kan di kalangan orang-orang yang melakukan kebebasan seks yang tanpa batas. Lalu terjadilah penyakit itu. Lalu rasanya sampai sekarang belum ketemu obatnya. Dan itu sebenarnya bagian dari ketidaktaatan, dosa. Orang kalau melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak taat kepada Tuhan, dia akan berhadapan dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan hukuman. Jadi ini alasan yang kedua, kenapa Tuhan bisa mengizinkan terjadinya wabah. Nah ini alasan yang ketiga, saudara. Lukas 21 ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama ayat itu. 1, 2, ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini berkaitan dengan tanda permulaan penderitaan atau peringatan akan kedatangan Tuhan. Saudara, krisis ekonomi 98 menurut beberapa pengusaha, ahli ekonomi, itu terjadi banyak dialami oleh kelompok menengah ke atas. Tapi krisis dampak karena corona, terjadi krisis ekonomi sekarang ini, itu dialami dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Cuma memang anehnya, orang terkaya di dunia karena krisis corona tambah kaya, saudara. Kalau saudara ngecek informasi, yang pemilik Amazon itu ternyata dia tambah kaya. Kenapa? Karena dia punya beberapa usaha dan salah satu usahanya digital. Ya, jadi jual beli online, dan ternyata sekarang hal-hal yang berkaitan dengan online itu yang
bisa jalan menghadapi krisis yang ada. Dan memang kita sedang memasuki revolusi industri 4.0. Ya, revolusi industri kalau saudara buka di internet 4.0. Kita sedang memasuki situasi itu di mana segala sesuatu mengarah kepada digital, kepada internet. Kalau dulu, zaman dulu sekali saudara, manusia itu masih pakai tenaga otot. Lalu terjadi revolusi industri yang pertama. Ketemu yang namanya mesin uap. Jadi dengan mesin uap pekerjaan manusia lebih cepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ketemulah mesin dan listrik. Lebih cepat lagi. Ketemu mesin dan listrik. Lalu yang ketiga ketemu apa? Komputer. Dan sekarang yang keempat, internet plus digital, online. Saudara mungkin mendengar namanya artificial intelligence. Ya. Kecerdasan buatan yang ada di HP kita seperti sekarang ini kan. Kita live streaming seperti ini. Itu karena pakai teknologi-teknologi itu. Sekarang segala sesuatu serba cepat. Saudara butuh makan, tinggal ya. Saudara mau butuh apa saja sekarang bisa online langsung, saudara. Ya. Nggak perlu pakai uang cash, langsung. Ini teknologi sekarang. Terjadi corona, gereja tidak ada. Saya dengar informasi minggu depan live streaming, bukan diliburkan, tapi live streaming tetap ada, tapi tidak ibadah seperti ini ya. Karena Jakarta Utara zona merah. Nah, kita mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan, maka bijak Bapak Gembala membuat keputusan seperti itu. Nah, itu semua terjadi. Bisa kita tahu informasi. Kenapa? Kita update, lihat tiap hari. Wah, Jakarta lagi naik nih. Lagi naik nih. Wah, hati-hati. Kalau begitu kita tahan dulu. Kalau begitu kita berhenti dulu. Bijaksana, saudara. Karena situasi yang begitu cepat. Kemarin di Lebanon terjadi ledakan di pelabuhan. Begitu terjadi, sepersekian detik seluruh dunia sudah tahu. Itulah revolusi industri 4.0. Saudara, live streaming begini di Amerika bisa lihat. Di mana ada internet bisa lihat. Jadi yang lihat live streaming saudara ini bisa lebih banyak dari yang hadir di sini. Dan saya berpikir, saudara, kemajuan revolusi industri sekarang ini dengan teknologi internet dan teknologi digital itu akan menggenapkan firman Tuhan yang mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bangsa, baru Tuhan datang kedua kali. Sekarang ini akan terlaksana. Kenapa? Dunia tanpa batas. Dunia tidak ada sekat dengan teknologi yang ada. Sehingga jutaan miliaran orang bisa punya akses untuk dengar Injil. Percaya atau tidak itu urusan kemudian. Tapi mereka mendengar Injil dengan situasi yang ada. Jadi saya merenung-renung berapa bulan ini, saudara. Karena kebanyakan di rumah, jadi kebanyakan merenung. Ya. Saya mulai Maret semua khotbah di cancel. Ya, dan ini bisa. Tapi minggu depan saya tidak tahu. Tapi hampir tiap minggu saya udah siap-siap nih. Maaf Pak Feki ya. Saya bilang, tak apa-apa. Ya. Kita pendetanya hidup dari mana, saudara?
Tapi saya bersyukur dengan teknologi yang ada. Sekian bulan saya bisa hidup. Bapak Gembala sudah tahu itu. Iya. Saya mengikuti sebuah program tertentu, digital, online, dan ternyata dari situ bisa menjadi, kalau pakai istilah rohani, seperti Elia di tepi sungai Kerit, saudara. Ya. Dari situ kita bisa dapat dengan teknologi yang ada. Sekarang orang hidup bekerja dengan cerdas, bukan dengan otot lagi, dengan cerdas. Memanfaatkan teknologi yang ada. Lebih banyak tahu, lebih banyak kesempatan, lebih banyak peluang, dan terbuka. Penghasilan saudara. Sekarang ini saudara pinter bikin gado-gado, nggak usah susah-susah cari tempat untuk saudara kontrak, keluar duit untuk kontrak, nggak usah. Daftar saja ke GoFood, GrabFood, atau Facebook iklan. Gado-gado Ibu Nona. Silakan hubungi. Murah, enak, banyak. Wah. Kan orang suka itu saudara. Murah, enak, banyak. Dicoba. Kalau tidak enak, 100% uang kembali. Kan sekarang iklan-iklan begitu saudara. Begitu dipesan, wah, gado-gado Bu Nona enak. Cuma dari rumah Bu Nona gini, potong sayur, kentang, jagung, pakai pare dikit, ada telurnya, ada kangkung, ada kol. Nah, tinggal kacang. Terus ada air, taruh asam, ke bawang putih. Soalnya penggemar gado-gado jadi tahu saudara. Akhirnya Ibu Nona cuma dari rumah ada income. Lalu dia tabung. Begitu sebulan, begitu dia lihat tabungannya, penghasilannya lebih gede dari suaminya. Suaminya kaget. Kok penghasilan lu lebih gede? Ibu Nona bilang, pakai ini dong. Bukan pakai ini saja. Karena situasi yang ada. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, apapun situasi yang ada ini, itu bisa menjadi warning. Jadi peringatan. Selalu kita ingat, kapan saja Tuhan bisa datang. Saya suka beritahu kita, saudara, kita menghadapi dua kiamat. Kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat besar itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiamat kecil itu innalillahi. Dan dua kiamat ini tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara sudah berusaha jaga diri, protokol kesehatan. Di luar kemampuan saudara, kena. Lalu innalillahi. Orang yang meninggal karena COVID-19 itu tidak boleh kita katakan kena hukuman Tuhan. Kenapa saudara? Itu karena sudah saatnya. Dan cara yang Tuhan izinkan itu. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Wah, ini pasti orang ini ada dosa, tersembunyi karena itu dikejar sama COVID-19. Nggak bisa. Itu hanya cara saja. Orang bisa mati dengan cara apa saja. Persoalannya, apakah dia sudah siap?
untuk berhadapan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena itu wabah ini menjadi peringatan kepada kita, sudah siapkah kita? Dan sekarang ini kita memang sedang menghadapi salah satu tanda dari kedatangan Tuhan. Ada tanda-tanda yang lain, tapi ini salah satu tanda, penderitaan. Kenapa? Seluruh dunia menghadapi penderitaan. Rasanya semua negara resesi sekarang. Iya kan? Coba cek data. Nah, ada yang kondisinya bagus ekonomi. Semua menghadapi resesi karena musuh yang tidak kelihatan. Dan Tuhan izinkan ini menjadi salah satu tanda. Coba kita lihat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Wahyu 6 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampah, dan dengan binatang buas yang di bumi. Saya anggap saudara corona ini binatang buas, virus dari hewan. Cuma kan tidak semengerikan seperti lihat harimau atau macan kan. Ini tidak kelihatan, mesti pakai mikroskop baru kelihatan. Tapi daya membunuhnya sudah terbukti dan tidak diragukan lagi. Dan ini bagian dari kegenapan firman. Kita sedang memasuki era permulaan penderitaan. Kita harus mempersiapkan diri secara rohani. Jadi saya sudah menyampaikan ada 3 alasan mengapa Tuhan bisa mengizinkan wabah atau sampar. Di dalam bahasa Ibrani kata sampar itu dari kata dever, yang artinya menghancurkan. Itu artinya. Nah, 3 alasan. Yang pertama adalah apa? Yang pertama bisa karena tidak apa-apa, kita ngecek ya, hukuman Tuhan. Yang kedua, ketidaktaatan. Yang ketiga, sebagai tanda permulaan penderitaan dan peringatan akan kedatangan Tuhan. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Ada sebuah contoh saudara dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2. Ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tidak saja diperlukan banyak doa, tapi juga diperlukan pertobatan. Diperlukan kerendahan hati, kesadaran. Kalau Tuhan izinkan wabah ini melanda dunia dan semua orang mengalaminya, termasuk gereja, jika ditemukan dosa di
di dalam hidup kita, di dalam bergereja, di dalam keluarga, bahkan di dalam diri kita pribadi. Bukan saja doa datang kepada Tuhan menangis, tapi diperlukan perubahan hidup. Bertobat, meninggalkan dosa, tidak melakukan dosa. Sadar, hidup dalam hidup yang baru. Kapan? Bukan cuma corona. Awal tahun depan udah ketemu virus, atau tahun depan sudah ketemu antivirus. Hilang lagi, saudara, kesungguhannya kepada Tuhan. Tuhan memberi peringatan karena Dia ingin kita kembali kepada kehendak-Nya. Hari-hari ini masalahnya bukan cuma masalah ekonomi. Ada diselidiki sampai WHO menyelidiki angka terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terjadi, saudara. Bukan karena virus corona, cuma karena kelamaan lockdown. Suami istri sudah tidak tahu mau bicara apa di rumah. Akhirnya berkelahi. Kalau biasa-biasa, ya ketemu sebentar, pergi, masing-masing punya kesibukan, pulang udah capek, tidur, rutinitas begitu. Kalau ada masalah, suami lagi sakit kepala di kantor, pulang istri marah-marah, belum masak, ngamuk suaminya. Akhirnya apa? Waktu tidak ada corona, suaminya pergi, tidak tahu kemana. Pulang baru balik 1 minggu. Istri tanya, kamu kemana 1 minggu? Ada aja. Oh, saya begini, bisa pakai alasan. Ini gara-gara corona, tidak ada yang bisa kasih alasan. Waktu PSBB lockdown yang lalu, suami kalau sudah tidak betah di rumah, mau keluar pakai alasan apa? Tidak ada. Mau ketemu teman, tidak mungkin. Mau apa? Semua orang di rumah. Tidak ada alasan. Akhirnya apa? Mei tua berkelahi terus. Iya. Efek samping akibat corona. Kasih suami istri teruji karena kebanyakan di rumah. Kalau jarang-jarang di rumah justru jarang berantem. Tapi gara-gara sering di rumah, akhirnya sudah tidak tahu mau ngomong apa. Akhirnya berantem, sudah. Karena sebenarnya ada masalah di antara mereka yang belum atau tidak terselesaikan. Karena situasi akhirnya terjadi masalah. Perlu bertobat, perlu pemulihan, perlu rekonsiliasi, perlu penyelesaian. Kembali kepada kasih Kristus menjadi dasar yang kokoh dalam rumah tangga. Sehingga kita kembali melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah tantangan yang sedang kita alami hari-hari. Kita diajar lebih hemat. Beli apa yang kita butuhkan. Jangan beli yang sebenarnya tidak kita butuhkan, cuma kita inginkan. Tapi corona mengajar kita sekarang akhirnya ke situ, saudara. Mau tidak mau. Jadi sebenarnya di balik situasi yang mengerikan, yang menghancurkan, yang menakutkan, ada hal-hal positif, ada hal-hal yang baik yang terjadi. Dan sebagai orang percaya, saudara, kalau kita melihat ini sebagai tanda warning, peringatan Tuhan terhadap kita, maka kita harus bertobat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya kita melihat Tuhan kita nyata. Tuhan kita bukan cuma teori, Dia fakta, Dia real, Dia nyata. Kita alami. Kenapa? Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada alasan lain dalam situasi seperti ini untuk
berkata terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak bisa lagi ada alasan. Engkau tidak berdoa bukan karena tidak ada waktu berdoa, bukan karena terlalu sibuk, karena engkau tidak mau berdoa dan tidak memberi waktu khusus untuk berdoa. Bertobat, saudara. Ini saatnya kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, merendahkan diri. Tidak ada yang hebat. Ketika semua orang menghadapi situasi sekarang ini, tidak ada yang hebat. Kita harus datang dan sadar bahwa ternyata hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan. Kita butuh pemulihan. Kita berdoa supaya antivirus cepat ketemu, saudara. Dari 100 sekian antivirus yang sudah uji coba di seluruh dunia, fase 1, fase 2, ada beberapa yang sudah masuk fase yang ketiga. Ada yang bilang Agustus sudah mulai, September, ada yang bilang awal tahun depan, terserah. Tapi setelah ketemu antivirus itu, ingat, kita harus terus menjaga persekutuan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan begitu dapat kita berkata, sekarang saya sudah bebas, sudah bebas berdosa, bebas melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kenapa? Karena kembali ke zona nyaman. Tuhan menyentak manusia, menggoncang manusia, menghancurkan rasa aman manusia, supaya manusia sadar dia tidak bisa hidup tanpa pencipta. Karena itu, saudara yang kekasih, menghadapi situasi ini, kita harus banyak waktu membangun hubungan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa menghadapi tanda-tanda kedatangan Tuhan dalam Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Firman Tuhan berkata apa di situ? Matius 24 ayat 42. 1, 2, ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Amin. Caranya berjaga-jaga bagaimana, saudara? Hidup benar di hadapan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu cara berjaga-jaga. Kapan? Bukan hari demi hari, jam, menit, detik demi detik, selalu. Ada sebuah syair lagu yang bagus. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Inilah saatnya kita berjaga-jaga dan berkata, Tuhan, setiap jam Engkau ku perlukan. Ketika pemeliharaan dari Tuhan dilepas dari kita, kita tidak bisa apa-apa. Saudara sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjauhi diri dari corona. Tapi kalau Tuhan bilang sudah waktunya, bye-bye, selesai. Ini kalau hidupnya diperpanjang nih, nanti di ujung ini dia bisa tinggalkan saya ini. Tuhan kan lebih tahu. Ya udahlah, jadi bagian dari corona lah sekarang. Tuhan lebih tahu. Tuhan punya cara. Karena itu saudara, kita harus selain merendahkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan, berjaga-jaga, bersiap-siap selalu. Ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. 1, 2, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kejahatan itu ada di sekeliling kita.
dosa, godaan untuk berdosa selalu ada di depan mata kita. Setiap detik ada di depan mata kita. Setiap detik. Saudara mau buka situs-situs yang memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan, gampang. Kita diperhadapkan dengan banyak godaan di sekeliling kita sekarang ini, saudara. Karena itu firman Tuhan berkata, pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jahat. Kejahatan begitu cepat terjadi hari-hari ini. Dan orang akan punya banyak modus untuk melakukan kejahatan hari-hari ini. Kenapa? Karena sarana mendukung. Pergunakan waktu yang ada. Bukan saja untuk berbagai keperluan kebutuhan kita, tapi kita pergunakan untuk Tuhan juga. Kenapa saudara? Hari-hari ini jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hidup di dalam kebenaran. Maka kita dimampukan untuk menghadapi pandemi. Bertobat, merendahkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan, dan selalu mempergunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Sekian firman Tuhan. Dalam hidup Tuhan mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang mau merendahkan hati kami, mencari wajah Tuhan. Kami bukan saja berdoa, tapi Tuhan, kami juga mau bertobat, meninggalkan dosa, kembali melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, biar kami selalu berjaga-jaga dengan hidup benar, mengisi setiap waktu dengan hal yang berkenan kepada Tuhan, supaya apapun yang kami alami terjadi di masa ini, kami sudah siap dan selalu siap. Ya Roh Kudus, meteraikan firman di hati kami, sehingga firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami.
Terpujilah nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan